Pemirsa, setelah memeriksa belasan saksi, Polda Jawa Timur menaikkan status kasus ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur ke tahap penyidikan. Penyidik gabungan saat ini fokus mendalami keterangan saksi yang telah diperiksa. Polda Jatim menaikkan status kasus ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur ke tahap penyidikan. Saat ini penyidik Polda Jatim tengah mendalami keterangan 17 saksi. Polda Jatim terus mempercepat proses hukum ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo yang menewaskan 67 orang. Usai mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian dan memeriksa 17 saksi, penyidik gabungan dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jatim telah selesai melakukan gelar perkara. Hasilnya, kasus ambruknya bangunan Ponpes di Al-Kozini ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abbas mengatakan, dengan peningkatan status kasus ambruknya bangunan Ponpes ini, penyidik gabungan saat ini fokus mendalami keterangan saksi yang telah diperiksa. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara, yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi, tentunya kemudian meminta keterangan ahli. Tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Kozini sejauh ini tercatat merenggut 67 korban jiwa dan mengakibatkan 104 santri luka-luka. Evakuasi korban pun sudah resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober lalu, disertai permohonan maaf dari perwakilan pondok pesantren Al-Kozini. Sementara itu, Kamis lalu, 8 jenazah santri korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur kembali teridentifikasi. 8 jenazah yang teridentifikasi tersebut adalah Muhammad Adam, 12 tahun, Muhammad Raihan, 14 tahun, Muhammad Abdul Rahman, 15 tahun, Gifari Kasbi, 15 tahun, Tony Afandi, 14 tahun, Ahmad Ramzi, 15 tahun, Abdullah Al-Syadid, 16 tahun, dan Arif Afandi, 15 tahun. 7 dari 8 jenazah ini berhasil teridentifikasi melalui pencocokan DNA yang diperkuat medis dan barang kepemilikan. Sedangkan 1 jenazah teridentifikasi melalui data antemortem berupa gigi, medis, dan barang kepemilikan. Menurut Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Pol M. Kusnan Marzuki, teridentifikasinya 8 jenazah ini. Total jenazah yang sudah teridentifikasi berjumlah 48 dari 50 kantong jenazah yang dicocokkan. Sementara kantong jenazah tersisa yang belum teridentifikasi berjumlah 17 kantong, dengan 5 diantaranya merupakan body part. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DKI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Menyoroti kasus ambruknya pondok pesantren Al-Kozini di Sidoarjo yang menelan 67 korban jiwa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan perhatian terhadap kondisi fisik bangunan pesantren-pesantren, terutama yang sudah lama berdiri. Ya, pada dasarnya kami juga mengimbau kepada pemerintah memang melalui Menteri Koordinator Pak Muhammad Iskandar, kita akan kalau bisa itu memang memperhatikan kondisi bangunan daripada pesantren-pesantren yang memang sudah agak lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Beliau mendorong juga diusut dengan tuntas segala dan ansar lagi di polisi.
Tapi yang penting kita memitigasi bagaimana nanti pesantren-pesantren yang ada tidak terjadi lagi seperti ini. Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan survei untuk merenovasi 80 pesantren pasca ambruknya Ponpes Al-Qazini di Sidoarjo. Saat ini banyak bangunan ponpes yang sudah berusia tua. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut solusi jangka menengah untuk mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al-Qazini saat ini sudah dilakukan. Salah satunya adalah Kementerian PU dengan melakukan audit konstruksi 80 bangunan pondok pesantren tua di Indonesia. Ponpes yang jadi sasaran audit adalah punya santri lebih dari 1.000 orang dan atau memiliki bangunan 4 lantai. Regulasi ini nantinya tidak hanya berlaku pada pesantren saja, melainkan juga masjid, musola, sekolah hingga madrasah. Sudah mulai dilakukan di Kementerian PU, sudah melakukan survei dan sudah akan segera menindaklanjuti untuk renovasi yang saya ingat adalah 80 pesantren. Itu adalah quick win yang dilakukan jangka pendek. Tapi jangka menengah, kemarin di rapat tingkat menteri pada hari Jumat yang lalu, kita sudah merancang bagaimana melakukan assessment secara serempak, secara nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.